Kasim ini luar biasa ya, sudah punya pondok pesantren. Saya juga selalu ajak beliau, mari kita jalan lagi Pak. Orang ini suatu saat bukan cuma seperti sekarang kita buat, kita bisa buat pondok pesantren habis kurang lebih besar dari yang kita buat. Terima sekali ya. Nah itu dan teman-teman jauh dari Jumlah Mas ya, Majma dan teman-teman dan tentunya teman saya Pak Ibu Iman. Walaupun ini singa betina yang lagi tidur. Kadang-kadang kita harus bangunkan dulu. Oh ternyata saya ini ada atau singa ya. Kadang-kadang potensi itu mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membuat kita bisa terinspirasi. Ya. Dan khusus juga kepada Pak Dasril, ya, dan manajer kita masih selalu hadir bisa memberi motivasi buat kita semua. Jadi sebenarnya gini, kalau bicara semangat itu datang dari mana? Dari kita semua sebenarnya. Kita ini api semua. Kalau semua ini akan bisa memberikan percikan, itu akan menjadi api yang membara dan bisa membakar semua. Itulah awal dari kebangkitan sebenarnya, Bapak. Dan apapun hidup seperti tadi Bapak cerita, ya naik turun penghasilan kita itu biasa dan itu warna kehidupan. Tapi sebenarnya bukan apa yang Anda dapatkan dari perjuangan itu, tapi bagaimana Anda melalui proses Anda berjuang, itulah yang disebut ikhtiar yang sesungguhnya. Ya, nah teman-teman semua, hari ini saya coba sharing kepada Anda. Tentunya saya juga tidak tahu ya apakah Anda ini sudah paham tentang smart plan, karena mungkin Anda sudah presentasi berkali-kali, apa sudah paham atau belum? Nah kalau belum paham itu problemnya di situ. Artinya kalau orang tidak paham pasti tidak semangat. Kalau tidak semangat berarti tidak beraktivitas. Kalau tidak beraktivitas berarti tidak ada hasil gitu kan. Nah, gitu. Atau mungkin Anda sudah semangat semua ini tapi belum tahu bagaimana caranya ya. Oh ada juga dari mereka yang saya baru lupa nih, Crown Ambassador. Baru ketemu ini ya tidak saya ya. Dicari-cari sama Pak Santoso, katanya dinantikan di Jakarta. Oke iya, saya mungkin nyambung sedikit. Insya Allah Februari ini saya sudah mulai mendaftar domisili di Jakarta. Jadi bukan lagi di Makassar, tapi saya akan selalu datang ke sini. Ya, dan saya berharap mungkin nanti saya di sana bisa jadi inspirasi buat teman-teman karena saya melihat peluang bisnis ini sangat besar. Jadi kalau Anda melihat mungkin sudah 20 tahun, ada 18 tahun dan melihat Kevin itu belum apa-apa, tapi saatnya sekarang menunjukkan Kevin yang terbaik dari pernah ada di Indonesia. Itulah. Nah pertanyaannya saya dengan atas kemudian saya bertanya, mengerti nggak kita smart plan? Ngerti nggak hitungan bisnisnya? Itu dulu. Kalau kita tidak mengerti berarti kita tidak paham. Kalau kita tidak paham apa tadi? Tidak semangat. Kalau kita tidak semangat berarti kita tidak melakukan, tidak beraktivitas. Kalau kita tidak beraktivitas artinya apa? Ya nggak ada hasil. Pak, saya sudah semangat, sudah paham tuh. Tapi kok belum ada beraktivitas? Mungkin saja Anda belum tahu caranya. Maka hari ini mungkin kita bagi sesi dulu, tanya jawab dulu barangkali sebelum kita bagaimana caranya membangun bisnis kita. Mesti paham dulu. Ada nggak pertanyaan berkaitan dengan smart plan ini? Ada yang mau bertanya? Apa bedanya smart plan ini dengan plan kita yang lama? Banyak bedanya. Banyak bedanya. Bagaimana Anda bisa menggabungkan program smart plan ini dengan plan kita yang lama? Karena plan kita yang lama itu sudah terbukti loh. Pak Santoso bisa punya aset kurang lebih hitung-hitung hampir 1 T kalau itu sekarang. Dari Kevin Murni hampir 1 T. Kemarin itu saya ketemu Pak Santoso kurang lebih 2 minggu hitung-hitung semua aset Pak Santoso hampir 1 T. Itu dapat dari Kevin. Itu karena plan kita yang lama. Jadi sebenarnya plan kita itu bukan salah. Terjadi penurunan karena ya sesungguhnya inflasi itu tidak mengikut. Artinya harga klorofil yang terjadi sekarang, Anda lihat berapa harga klorofil waktu tahun 2002-2003? Harga klorofil kurang lebih 110. Sekarang harganya berapa klorofil? 180. Sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun. Artinya kalau kita menghitung harga klorofil itu tidak hanya 180 sekarang. Harusnya berapa? Harusnya berapa? Kurang lebih sekitar 400.000 harga sampai 500.000. Artinya kita setiap tahun itu kan kena inflasi. Jadi uang kita 20 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda. Dulu kita kalau 1 koin berapa? Dulu 2003 kurang lebih 700.000.
Tapi 700.000 itu UMR di Indonesia, di Makassar itu baru 500.000. Kita beli beras, 1 kilo beras boleh cek. Tahun 2002-2003 itu 2.500. Sekarang harga beras berapa? 15. Kurang lebih 15.000, berarti sudah berapa kali lipat. Artinya uang yang kita dapat sekarang itu nilainya sangat jauh di bawah. Dan ini yang mungkin kita tidak sadari. Jadi ada satu sisi sebenarnya manajemen berpikir tanpa harus menurunkan harga itu, dan itu memang sudah pernah kita ajukan ke manajemen supaya menaikkan harga. Naikkan harga, naikkan nilai BIF, naikkan kursnya kita, sehingga yang kita dapatkan hari ini sesuai dengan biaya hidup kita. Jadi artinya kalaupun satu poin sekarang ini ekuivalen kurang lebih 3.750, 3.500 sampai 3,7. Itu pendapatan kita harusnya. Nah gitulah kira-kira ya. Sampai kemudian kita nih sudah berbagai cara kita lakukan untuk bisa bagaimana caranya menahan gelombang. Karena ya sekarang yang terjadi kan bukan cuma kita mengalami, betul enggak? Dunia juga mengalami. Ya kan, kalau kita lihat data sekarang di Indonesia, ada 60% orang saat ini ya, merasa penghasilannya sudah tidak bisa memenuhi 60%. 50% itu sudah terganggu banget, dan 30% sudah kehilangan pekerjaan. Dan ini yang kita rasakan. Memang kalau kita lihat berbagai tantangan yang kita hadapi, satu memang resesi dunia. Resesi dunia itu dipengaruhi oleh COVID, kemudian ada perang Ukraina sama perang ini pengaruhnya luar biasa, mempengaruhi negara-negara Eropa dan dampaknya ke Indonesia. Ekspor kurang, yang terjadi berarti pendapatan negara kita menurun, kan begitu? Otomatis kan sektor ekonomi tidak bergerak. Ya kan? Nah, inilah yang sebenarnya yang menjadi solusi buat kita. Mudah-mudahan bisnis kayak ini menjadi solusi buat teman-teman yang saat ini mungkin bermasalah dengan biaya hidupnya, ya kan? Mungkin bisa jadi solusi buat kita. Maka kenapa diwujudkan smart plan? Yang mana smart plan ini bisa mendapatkan penghasilan lebih cepat? Karena kan dulu itu bonus kita kan bulanan loh. Sekarang bonus kita mingguan yang kita dapat. Tergantung tentunya bagaimana kita bekerja. Dan tentunya juga kita harus menggeser juga cara pandang kita. Kalau dulu kita ketemu orang kan presentasi, pokoknya kita nggak peduli. Kalau kata orang, yang penting kakinya sampai di tanah, kita presentasi, betul nggak? Sekarang nggak bisa. Kita harus presentasi kepada orang yang memang siap berbisnis dan punya modal, betul nggak? Kenapa banyak gagal kita presentasi? Ya satu, mereka paham, tapi mereka tidak punya modal untuk memulai. Nah, yang problem juga buat kita. Ya kan, makanya yang harus kita geser sekarang adalah bagaimana mengajak orang dari daftar nama kita itu adalah orang-orang yang memang berpotensi, ya kan, dari sisi usia, ya kan, kemudian dari sisi keinginan dia untuk berbisnis dan punya modal. Dan modalnya berapa kalau di Smart Plan? 2,5 juta. Mungkin kalau kita merasa 2,5 juta itu sedikit, tapi banyak orang yang tidak punya, betul nggak? Mereka yang berpikir ya lebih bagus untuk rebutan hadiah daripada mereka harus berbisnis. Belum tentu juga, mungkin dia sendiri tidak dapat kaya, tapi kalau mereka percaya, yakin bisnis ini, saya yakin dengan 2,5 juta bisa mengangkat kehidupan ekonomi. Nah itu kira-kira yang perlu saya sampaikan buat teman-teman. Nah, saya kurang lebih 1,5 bulan. Ini saya cerita dulu lah ya, sebelum prolog dulu. Sebenarnya saya ke Jakarta kemarin itu ikut meeting. Rencananya cuma 2-3 hari. Tapi kok bisa jadi 1 bulan lebih? 1 bulan kurang lebih saya 36 hari di Jakarta. Jadi saya melihat fenomena yang terjadi di Jakarta. Jakarta juga mengalami hal yang sama dengan kita. Kurang lebih ya, banyak juga pengusaha-pengusaha rontok, ya kan? Mereka juga mencari alternatif apa yang harus mereka kerjakan, ya kan? Banyak usahanya tutup, apalagi banyak investasi bodong yang robot-robot trading gitu kan, ya kan? Seperti teman-teman yang alamat itu paling banyak di Jakarta itu betul-betul bermasalah. Artinya ya mereka itu sudah gambling karena mereka tidak ketemu solusi, ya kan? Belum lagi yang mohon maaf lah MLM yang memang enran ya. Jadi enran itu setelah ambil duitnya orang kabur, tutup perusahaan, bikin perusahaan baru, dan itu banyak terjadi. Dan terjadi saya lihat banyak loncatan-loncatan terjadi, banyak orang bergabung. Hampir kalau saya melihat kurang lebih 70% pelaku top leader ya, top leader MLM di Indonesia itu gabung di KRI. Kenapa? Karena dia melihat harapan di Smart Plan ini. Apa dia bilang sama kami, sama Mas Agus?
kami ini Pak siap kerja Pak, siap betul-betul komitmen membangun bisnis ini. Yang tidak siap adalah perusahaan. Ketika bonus kita, penghasilan kita udah besar mesti dibayar, mereka harus roba lagi akhirnya, tutup lagi perusahaan, ganti lagi beli baru, kita berpindah lagi dari satu perusahaan ke perusahaan. Nah inilah yang membuat stigma buruk ya di bisnis network marketing. Akhirnya mereka dia bilang bersama-sama dengan kami, mari kita memperbaiki, karena memang MLM ini adalah satu bisnis, satu jalan untuk bisa berubah hidup kita menjadi lebih baik, bisa menjadi punya penghasilan seperti konglomerat, walaupun modalnya sangat kecil, itu yang mereka katakan. Dan kami sudah percaya Pak, karena mereka melihat Pak Santoso. Jadi waktu datang ke rumah Pak Santoso, mereka nggak percaya. Loh ini rumahnya Pak Santoso, kalau dihitung kurang lebih 300 M rumah Pak Santoso sekarang kalau kita lihat di reviewnya sekarang. Dia nggak percaya bahwa ada seorang leader di bisnis MLM bisa punya seperti itu. Kalau ditunjukin penghasilan dulu sama Pak Santoso, mereka juga nggak percaya. Pak Santoso itu kalau pada saat nol itu rata-rata 2M loh satu. Baru buka semua itu. Jadi dari 4 namanya dibuka-bukain sama Pak Santoso itu rata-rata 1,5 sampai 2M setiap bulan. Dan mereka bilang kita dulu juga begitu, tapi perusahaannya gagal membayar, kita akhirnya tutup lagi perusahaan. Nah itu ya. Dan dia mengatakan bahwa kita sudah tidak salah, kita sudah ketemu bisnis yang benar, ketemu perusahaan partner kita yang punya gedung, kita percaya kita bisa jalan sukses bisnis. Itu kata mereka, dan kita ingin memperbaiki supaya bisnis network marketing itu di mata masyarakat itu bisnis beneran. Kita bisa merubah yang nggak benar selama ini, yang memang kita juga sudah pernah di situ, kita bisa perbaiki. Itu kata mereka. Dan salah satu pokoknya adalah Pak Trisula. Jadi Pak Trisula kemarin sudah ketemu Pak Santoso, Pak beberapa. Jadi kalau kita lihat banyak benar. Jadi saya melihat mereka punya semangat. Saya sebenarnya juga ini karena setrum juga dari Jakarta ini ya. Jadi walaupun saya masih tetap semangat, tapi karena ada charge di sana juga, waduh jadi panas juga kan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Waduh, kalau mereka ini sudah join semua, wah ini kabar baik, tapi satu ancaman juga buat kita kan. Karena mau tidak mau dia akan datang ke kota kita ini. Jangan-jangan nanti orang-orang atau saudara kita, keluarga kita yang kita mau ada di sisi akhirnya nggak bergabung di kita, bergabung sama mereka. Misalnya habis lebaran, habis pemilu ini mereka datang ke Makassar, ada di Solo, Dr. Jawa, beberapa tokoh di Makassar. Karena Makassar ini gerbang Indonesia Timur. Jadi makanya saya bilang, waduh saya harus pulang cepat ke Makassar ini, kita konsolidasi, ayo kita gerak, ya kan, jangan sampai kita keduluan sama mereka, karena ya mau tidak mau kita tahu persis di bisnis smart plan ini adalah orang pesan posisi. Bukan, kita tidak bisa menghindari bahwa orang yang duluan itu kan pasti luntur. Itu enggak. Meskipun orang di belakang tidak lebih besar penghasilannya dari orang yang dulu. Tapi dari sisi satu posisi kan kita tahu nih, di smart plan itu kan satu leg saja bisa besar kan? Berapa totalnya? Kalau satu leg besar kurang lebih hampir 200 M. Satu leg saja berhasil. Bayangin kalau 5 kali berhasil, ini hampir 1 triliun. Nah, ini kan luar biasa, dahsyat gitu. Apalagi komitmen Pak Nasi mendatangkan produk-produk baru. Jadi sudah nanti masuk pupuk tablet, dapat ada kino, ada lagi pembersih air. Jadi nanti ada lagi, kita tidak perlu lagi minum minuman dalam kemasan yang selama ini aqua dan sebagainya. Nggak perlu, air biasa aja kita proses sudah seperti aqua tadi. Air sumur, air sungai, ya kan? Cuman memang volumenya tidak besar. Itu kita proses mungkin untuk kebutuhan 1 hari kurang lebih sekitar 7 sampai 8 liter, yaitu buat rumah tangga, dan semua orang butuh air sehat. Jadi bayangkan kita sudah bisa menghemat, tidak perlu lagi membeli air dalam kemasan dengan produk kita yang lain, dan banyak produk yang lain. Nah kalau masuk sebenarnya Pak Dokter, ini ada produk yang baru namanya Ensel. Ini Ensel sudah diminum ya? Sudah diminum. Apa yang dirasakan Pak Mas? Ternyata sudah transport pun sudah baru ke box kedua ya, box kedua. Dan saya baca literatur ini ternyata Ensel ini bisa memperbaiki semua penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Jantung, diabetes, hipertensi, cancer, betul ya dok ya? Tidak salah ini, jangan sampai saya salah ngomong nih. Ya. Dan ini betul-betul bisa memperbaiki inti selnya kita, gitu loh. Dan ini peluang, tapi persoalannya adalah segmentasinya yang berubah.
Artinya Anda harus ketemu orang yang memang punya masalah seperti itu dan punya kemampuan untuk membeli. Ya kan? Dan beberapa saya coba diskusi sama teman-teman PE di Jakarta sama Dokter Arif juga. Artinya kalau orang diabetes harus konsumsinya minimal 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan itu berarti berapa box? Kan satu box isinya 10. Kan berarti kalau 6 kali 30 berarti 100 berarti 10 hari satu box di satu bulan itu kurang lebih 3 box. Berarti 18 box. Jadi kalau 18 box itu berarti kan 9 paket. Kalau 9 paket itu berarti berapa? Kurang lebih 12.500.000. Sebenarnya tidak terlalu mahal dibanding dengan Dokter Richard itu kalau menghandle orang yang kena yang penyakit seperti itu, orang yang dengan stem cell itu kurang lebih 250 juta. Jadi sebenarnya peluang kalau kita melihat segmentasi bahwa kalau kita ketemu ini kan satu orang yang kena diabetes, orang masalah dan itu memang problem itu. Kalau dampaknya jadi mudah itu dampak berikutnya ya, tapi bisa terselesaikan masalah-masalah. Nah itu dia. Ini pendahuluan saja. Jam berapa sekarang? Soalnya nanti balik lagi nih kita salah asar dulu. Kami prolog dulu ya. Jam 3 ya. Nah, kira-kira saya mau tanya dulu teman-teman. Kita sudah paham nggak tentang proses market? Oke, mungkin saya coba buka dulu ya. Oke. Nah, apa? Jadi kadang-kadang gini, kenapa banyak orang bergabung, banyak top leader di Indonesia itu bergabung dengan Kelly? Kan gitu kan? Jadi artinya gini, kalau Anda mau bisnis Anda besar, ada dua pilihannya. Ketemu leader. Kalau ketemu leader, berarti mereka sudah penyinggung. Kan gitu kan? Cuma persoalannya adalah mereka rata-rata bisnisnya bisnis apa? Binary. Rata-rata binary. Nah pertanyaannya bagaimana supaya menjawab mereka kalau ketemu mereka, cara presentasinya seperti apa? Oke. Jadi binary itu kita tahu ya. Ini binary ya. Jadi kalau ada grup kita di sini 1000, di sini 0, tidak ada pasangannya, ada bonusnya enggak? Tidak ada bonus. Kalau ada 10 di sini, bayarnya berapa? Ada 1000 di sini, ada 10 di sini. Banyak cuma 10. 10 kali nilai paket. Nilai paketnya kalau kita misalnya M 2,5 juta, terus dikali 10%. Ini bonusnya mereka. Ya, nah bagaimana dengan konsep bisnis kita gitu loh. Jadi ceritanya begitu. Oke. Kita ceritanya sederhana. Sederhananya misalnya Anda di sini. Betul ya? Join 2,5 juta. Betul enggak? Sponsori A. Dapat bonus tak? Dapat. Bonusnya berapa? 286.000. Langsung ya. Masuk ke rekening kita. Setiap minggu. Ternyata A sponsori si B. Betul enggak? A tidak ada pasangannya. Dapat B ada pasangannya enggak? Tidak ada. Berarti B dapatnya A dapatnya berapa? 8286. Anda dapat enggak? Dapat. Dapatnya berapa? 88.000. Berarti enggak ada di sini pasangannya, masih tetap dapat penghasilan gitu ya. Kemudian B sponsori C. Berarti A ini sponsori B, berarti C ini yang melakukan siapa? B yang ke C, A tidak melakukan. Anda melakukan enggak? Enggak. Cuma pasif saja sendiri di atas ini. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Berarti B dapat enggak? Dapat. Dapat berapa? A dapat enggak? Dapat berapa? 88.000. Anda dapat enggak? Dapat 88.000. Dan seterusnya. Ini levelnya sampai 10 level. Level pertama 13% atau 286.000. Level 2 sampai 9 itu kurang lebih 4% atau setiap titiknya adalah 88.000. Sederhana ya? Satu leg saja. Kalau ini terjadi duplikasi 5, si A ini duplikasi 5, penghasilan Anda berapa?
kurang lebih hampir 200 M. Satu leg saja. Ini paham dulu nih. Kita dulu nih. Kita cerita dulu ya. Oke. Kalau kita satu leg, misalnya pengen penghasilan 10 juta, bisa nggak satu leg? Tidak bisa. Harus minimal 3 leg minimal. Syaratnya apa itu? Kalau kita dulu harus, misalnya Anda di sini A, B, C, ini grupnya, itu 10.000. Ini 10.000, ini 5.000. Bahkan ada biji-biji di sini kan. Peringkatnya harus apa? Emerald. Punya peringkat, ada syarat, baru bonusnya bisa besar. Di sini ada peringkat nggak? Peringkatnya Anda ini apa? Nggak ada. Wedir pun tidak. Betul nggak? Terus kedua, satu berapa kakinya? Cuma satu saja yang aktif. Itu loh luar biasanya di sini. Jadi kalau kita ketemu orang, apalagi misalnya, kalau mau ya, kalau saran saya, karena top leader semua itu adalah sponsor orang, memang sudah punya jaringan. Cepat gitu, kalau masukin satu orang, langsung ketemu 100 orang di bawahnya, ya kan? Nah, bagaimana kalau orang baru? Ya tidak ada salahnya juga buat orang baru, gitu kan? Itu ya cara jadi Pak Iwansa, Pak Santoso. Ya bukan orang baru. Mereka rata-rata top leader, mereka sponsor. Maka rata-rata mereka itu ngambilnya apa? Ngambil paket. Ngambil paket apa paling kecil? Marion. Rata-rata paket Warrior. Ibu dokter nih, langsung Warrior ya Bu dokter ya. Oh ya, tepuk tangan dulu buat Bu dokter. Kenapa coba saya tanya? Ayo, kenapa pertimbangannya orang ambil 1 dengan ambil 5? Apa pertimbangannya? Kemungkinan penghasilan kita ini akan jadi 6. Kalau di sini kan 1. Betul. Masa sih kalau 6 ini kita kerjain sungguh-sungguh, janganlah kita bilang 1 tahun, 5 tahun kita kerjain. Pasti tidak kira-kira sungguh-sungguh kita, kalau pasti kita miliar. Itu loh maksudnya. Jadi makanya orang-orang yang memang punya kapasitas, yang punya memang sudah punya leader, mereka ambil di sini, langsung mereka pasang leadernya di sini. A, B, C, D, ini langsung ada mereka. Ketemu leader besar di sini, ketemu leader besar di sini, ketemu leader besar. Seperti ini mereka lakukan. Gitu. Nah itu kalau mau. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dapat leader? Ya, kalau mau dapat leader di mana tempatnya mereka kumpul. Jadi Pak Santoso ternyata saya pelajari. Pasar di mana mereka itu kalau Jakarta? Ternyata di mana mereka kumpul, Pak? Di ruang anggrek atau di sektor. Iya, mereka kumpulnya di sana. Memang jam 2, jam 3 itu ketemu. Ini game apa? Oh itu memang komunitasnya seperti itu. Di CP juga ada di Jakarta Barat sih. Itu mereka kumpul. Disitulah mereka ajar kondisi. Nah, kita ini kan orang biasa-biasa, tuh betul nggak? Pertanyaannya bagaimana Pak? Kita orang-orang biasa. Ya bisa juga. Ya kan karena kita ini semua punya daftar nama minimal 50 orang. Betul nggak? Siapa yang nggak punya teman 50 orang? Pasti lebih 50 orang. Betul nggak? Cuma kita seleksi dulu. Kan begitu. Nah, barulah saya masuk nih. Jadi sudah paham nggak kira-kira nih? Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ini terserah ya, mau paket platinum ataupun paket reguler yang 2,5 dengan 1,2 tidak masalah. Tinggal hitungannya berbeda. Kalau dia 1,2 itu dapatnya 130, 40.000 berkali. Kalau Anda 1,2 orang joinnya platinum 2,5 juta, Anda tetap dapat 28 sama nih. Dan kabar baiknya ini masih dibuka sampai di bulan akhir Februari. Ini kesempatan buat kita nih, makanya kemarin kami minta Pak diperpanjang lagi Pak sampai akhir bulan. Kenapa? Jawaban kita seperti itu karena banyak domain kita yang belum aktivasi, orang-orang lama gitu. Jadi ketemu orang lama Pak, nah ceritain ini. Pastikan Anda presentasikan, kan saya sudah bagi ya, ada Pak Disno presentasi itu bagus, cukup bagus. Jadi presentasi tinggal kita ajarin bagaimana caranya. Nah pertanyaan berikutnya adalah
Contoh misalnya saya orang biasa Pak, apa yang harus kita lakukan? Kan begitu toh? Oke. Jadi dilanjutkan ini? Lanjut ya? Lanjut. Nah, sekarang kita sudah paham, betul enggak? Pertanyaannya sekarang, ya paham itu kalau tidak ada keinginan untuk kita paham ya tidak mungkin, betul enggak? Siapa kita melakukan? Ya. Kalau saya mau lakukan Pak, tapi bagaimana caranya? Kan gitu. Hari ini kita kupas bagaimana caranya supaya saya bisa bangun bisnis saya dan bisa lebih cepat dapat penghasilan dan bisa jangka panjang. Oke. Jadi saya balik lagi dulu ya. Kita bangun bisnis ini apa sih tujuannya? Apa tujuan kita membangun bisnis ini? Tujuan dulu. Tujuan utama. Mesti tidak tahu dong tujuannya kita. Apa tujuan kita? Penghasilan seperti apa? Itu toh. Kan sekarang kita ini fenomena sekarang ya. Penghasilan ya kan lebih kecil daripada kebutuhan hidup. Satu. Mungkin ada orang di sini, ada orang di sini. Penghasilannya kecil tapi kebutuhannya penghasilannya 10 juta, kebutuhannya 11 juta. Ini kategori 1. Oke. Ada yang kategori 2. Penghasilan sama dengan kebutuhan. Berarti tidak ada uangnya ini. Ada uangnya enggak? Tidak ada uangnya, tidak ada tabungannya ini. Oke. Nah, ada gajinya 7 juta, 8 juta. Tapi habis juga, berarti kan tidak ada uangnya. Atau kategori ketiga, penghasilan lebih besar daripada kebutuhan. Lebih kaya Pak. Semua orang lebih. Pertanyaannya, apa ukurannya orang itu sudah makmur hidup? Kalau penghasilannya ya, penghasilannya 100 juta, kebutuhannya 10 juta. Artinya apa? 10 kali lipat yang dia dapat dari yang dia harus keluarkan setiap bulan. Kita mau nggak yang seperti ini? Tapi ini dia dapat karena proyek, betul nggak? Apalagi, punya ambang, kan gitu, betul nggak? Ada hotelnya. Suatu saat ini survei membuktikan 5-10 tahun maka dia akan bangkrut. Mau lihat bukti? Pak Dokter pastinya Haji Asik kan? Pak Dokter Haji Asik kan yang punya hotel Rawanan. Tahu toh? Waktu Asik meninggal itu tidak ada utangnya. Asetnya mungkin puluhan miliar lah, mungkin ratusan miliar. Sekarang turunan pertamanya masih ada apa tidak aset? Habis. Padahal baru berapa tahun tuh? Lebih 10 tahun lah. Jadi mau begini, 100 juta penghasilannya, kebutuhannya 10 juta, tapi suatu saat 5-10 tahun juga hilang. Kenapa coba? Karena inilah yang disebut aktif. Belum ada sistem. Kita mau yang kelima ini. Penghasilannya 100 juta, terus meningkat, kebutuhannya ya mungkin 10-15 juta, dan hasilnya adalah pasif income. Betul enggak? Kalau saya, kenapa saya mau jalan di bisnis ini? Karena ini nomor 5 pasif income. Kenapa? Kita sudah tidak bekerja lagi, penghasilan kita jalan terus. Artinya kita sudah memiliki yang namanya kebebasan waktu. Kita bisa salat di waktu di masjid, pagi jam 10 pun habis salat subuh tidur lagi, kan gitu dok ya. Banyak waktu main sama anak, sama cucu, kalau perlu sama keluarga, kemana-mana, kan gitu. Nah, ini dulu mesti kita tahu dulu nih, kira-kira sama nggak visi kita ke sini? Sama kan visi kita dulu. Ada yang mau yang mana dulu ini? Atau mungkin dari bertahap nih Pak, saya satu dulu Pak, berikutnya 2, berikutnya 3, berikutnya 4, berikutnya 5. Ini kan begitu toh. Kalau saya maunya yang ini. Siapa yang mau nomor 5 ya? Oh ya, semuanya mau. Semuanya mau. Nah, kalau mau kita seperti ini, maka suka atau tidak suka, maka harus kita bangun bisnis ini dengan cara yang benar, dengan sistem yang benar.
bekerja untuk sistem 2-5 tahun, maka sistemnya akan bekerja untuk Anda selama. Nah, itu maksudnya. Dan saya selalu sepakat sama Pak Wahid, betul Pak Wahid ya? Kita pengen seperti ini Pak Wahid. Saya pengen seperti ini. Nah, kalau Anda sudah seperti ini, barulah masuk kategorinya makmur. Karena masih banyak loh orang kita ketemu orang kaya. Kebetulan anaknya mau sekolah ke Inggris. Biayanya berapa? Oh mungkin kurang lebih 4 mobil Innova biayanya. Tapi ditanya lagi, bisa tak temannya Anda mau keluar negeri? Oh tidak bisa Pak, saya lagi kerja proyek. Bisa tak temannya di situ 2 bulan, 3 bulan? Tidak bisa. Berarti dia kaya tapi dia tidak punya. Dan inilah yang paling menarik. Kenapa kalau kita lihat di dunia, di Amerika, di Jepang, di berbagai dunia, mereka pengen seperti itu. Dan inilah visi kita. Oke? Jadi siapa kira-kira yang pengen passive income 100 juta minimal? Oke, berarti ada tidak salah ke tempat ini. Oke, jelas ini ya. Di foto boleh? Kalau nggak dicatat di foto dulu. Baru kita bicara. Bagaimana caranya Pak? Supaya saya dapat nomor 5 ini. Kan begitu toh? Betul dah? Bukan sekedar bekerja ini. Kita harus membangun sistemnya. Oke. Nah, kalau di bisnis MLM di luar sana mereka nggak cerita ini. Mereka besar-besaran penghasilan. Cuman pernah penghasilannya besar, tapi tidak ada lagi. Dan Pak Santoso sudah membuktikan Pak. Sekarang ini Pak Santoso lagi drop omset kita sekarang. Tahu berapa penghasilannya sebulan? Sekarang ini Pak Santoso masih kurang lebih hampir 1 bulan. Kerjanya Pak Santoso apa? Gak ada di rumah. Nyanyi-nyanyi, tiktokan. Bangunnya jam berapa? Jam 2. Terus kerjanya apa? Ya kasih makan kura-kura. Kita cari makan, dia kasih makan kura-kura. Itu kata Pak Lisno katanya. Loh, itu contoh gitu. Beda enggak kita dengan Pak Santoso? Perusahaannya sama enggak? Sama. Kenapa Pak Santoso bisa begitu, kita tidak? Kenapa? Kepalanya yang berbeda sih, kepalanya yang berbeda. Ya kan? Oke, paham ini ya? Oke. Nah, balik lagi tujuan. Nah, tujuan ini penting. Ketika Anda sudah punya penghasilan seperti itu, bisa nggak menjawab apa yang Anda punya impian? Bisa menjawab nggak? Bisa. Mau apa saja Anda bisa lakukan. Tapi tentukan dulu kenapa banyak orang sekarang berhenti di membangun bisnis ini. Saya tanya, apa impian membangun bisnis kayak rumah, mobil, hari? Sudah dapat bisnis. Ya berhenti ini karena sudah sampai di sini. Tapi kalau kita pengen penghasilan passive income, pasti kita akan masih jalan terus enggak? Masih kita periksa, kita punya tipu, mana yang ngomong, mana harus diperbaiki. Ya kan? Ya saya juga jujur 2007 juga saya sudah pensiun. Kalau tidak ada smart plan itu tidak begitu semangat saya. Ya walaupun pensiun saya tidak 10 kali lipat kebutuhan hidup, tapi saya sudah pensiun. Masih dapat 50 juta dalam 1 bulan. Di saat COVID kita masih dapat 60 juta. COVID loh. Sekarang saya tanya, kerjaan apa bisa begitu? Tidak ada Pak selain ini. Nah, kenapa kita tidak serius gitu loh Pak? Yang intinya adalah harus bekerja dengan sistem. Ingat ya, bekerjalah untuk sistem 2-5 tahun agar supaya sistem itu sudah bekerja dan sistem itulah yang bekerja. Artinya kita pensiun dah. Pensiun dalam artian kita bekerja kapan kita mau, gitu kan? Tinggal kontrol kita nggak presentasi lagi karena tim kita semua sudah berjalan secara otomatis. Jadi suka atau tidak suka harus bekerja untuk sistem, betul nggak? Pertanyaannya apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan dari komponen atau bagian yang bekerja secara bersinergi yang menghasilkan sesuatu produk yang bisa berkesinambungan. Jadi artinya gini, siapapun yang kerjakan bisnis itu, maka kalau dia ikuti sistemnya pasti sukses. Masih ingat tak angka-angka dulu? Masih ingat dulu angka-angka? Ya, kita tes dulu angka-angka. Apakah benar itu angka-angka ya? Jadi pilih satu angka, terserah dalam hati aja dok ya. Pilih satu angka. Lupa juga rumusnya kan berapa ya, lupa saya.
Lupa saya. Coba saya lihat contekan saya dulu. Jangan sampai salah sistemnya. Kalau salah sistemnya juga salah ini. Ini saya mau coba kita sama-sama supaya kita paham kenapa harus kerja sistem. Ya. Lupa saya coba buka contekan dulu. Oke, masih ingat Bapak itu? Hah? Sudah lupa ya? Itu berarti. Nah. Jadi cari angka. Ini buat teman-teman semua ya. Terserah mau pakai 1 sampai 10, pilih saja angkanya. Ya. Siapa namanya deh? Andre. Pilih angka 1 saja, pilih dalam kepala saya. Oke. Angka ini dikali dengan 2. Oke. Sudah dapat nilainya. Berarti nilainya sini kan? Katakanlah pilihannya A, hasilnya B, betul ya? Kalau misalnya 5 kali 2, 10, B-nya 10. Kalau angkanya 5. Kemudian 10 ini tadi, angka B ini atau B tadi B ini, oke? Sorry, lupa saya. Ditambah dengan 6. Jadi 5 kali 2 10 tambah 6 16. Kemudian C tadi ini kita bagi dengan 2. Oke? Jadi tadi berapa? 5 kali 2 10 tambah 6 16 bagi 2 8. Toh, D di sini. Kemudian D ini dikurat apa yang kita simpan di sini. Tadi berapa? 5 kali 2 10 tambah 6 16 bagi 2 8. Betul ya? Berarti 8 tadi dikurangi yang kita simpan 5, hasilnya. Dokter, coba diulang, simpan berapa? Ganti 5 deh. Ganti 5. Misalnya berapa? Bisa tes tuh? Coba ganti angkanya kali 5. Kalau 7 berapa? 7 kali 2 14 tambah 6 20 dibagi 2 10 dikurang 7 hasilnya 3 ya? Ada enggak yang hasilnya bukan 3? 3 semua. Pertanyaannya kenapa begitu? Kenapa begitu? Artinya gini, ini Anda, apapun latar belakangmu, dokter, ibu rumah tangga, ya, apalagi ustadz, apalagi pengusaha, mahasiswa, petani yang mau belajar, PNS, kalau kita kerjakan ini, maka pasti hasilnya sukses. Tapi harus ikuti aturannya, ikuti aturan ini. Inilah aturan namanya SOP, betul ya? Sistem operatif prosedur, betul enggak? Harus ikuti sistemnya. Kalau nggak ikuti sistemnya pasti nggak ketemu angka 3 tadi. Oke ya? Sudah dites? Angkanya 3 sama ya? Oke. Berarti sepakat ya? Ini ilustrasi saja. Nah, kalau begitu Pak, membangun bisnis ini, ya, apa patokannya kita kalau membangun bisnis ini? Baru bicara sistemnya. Oke, sebelumnya saya mesti tahu dulu hakikat bisnis kita ya. Dari mana penghasilan kita? Oke. Penghasilan kita dari omset kalilah per faktor pengalinya 3-5%. Inilah hasilnya. Betul? Pertanyaannya, omset itu datangnya dari mana? Omset itu kan jumlah penjualan kita dengan gerak kita, betul nggak? Oke, kalau konglomerat kan ini, konglomerat sendiri nih, dia bisa gaji karyawan mungkin 10.000 orang, betul ya? Setiap orang ini menghasilkan 1 juta, berapa nih? Kalau 10.000 kali 1 juta berarti berapa? 10 miliar. Makanya konglomerat dari 10 miliar ini dapat 5%. Berapa penghasilannya konglomeratnya ini? Hah? 500 juta. Jadi konglomerat ini gajinya 500, penghasilannya 500 juta 1 bulan. Tapi dia harus gaji pegawai 10.000 orang. Betul enggak?
Kita ada pegawai nggak di sini? Nggak ada. Betul nggak? Yang dilakukan adalah kita ini memperbanyak kita menjadi 10.000 orang. Betul nggak? Dalam bentuk jaringan distribusi. Kali 1 juta, ini juga 10 miliar. Betul nggak? Sama nggak penghasilan kita dengan konglomerat? Sama. Ini loh hukumnya bisnis kita. Omset bisa 10 miliar, seperti konglomerat, ya kan? 1 juta saja, tapi jumlah orang yang melakukan 10.000 orang. Paham nggak kira-kira ini? Ini bisnis, kalau nggak paham bisnis, waduh, parah ini kalau gitu kan. Paham ya? Nah, kita kan mau begini loh. Bahkan kalau pertambahan 10.000 orang itu bertambah secara terus-menerus tanpa kita lagi yang mengontrol. Berjalan secara otomatis. Oke, paham ya? Inilah konsepnya. Nah, pertanyaannya apa? Bagaimana membangun 10.000 orang ini? Itu pertanyaan, Pak? Itu pertanyaannya. Oke. Masih ingat pelajaran kita di case system apa konsepnya? Konsep pertama apa? Nah, pertama sikapnya harus benar. Apa itu sikap? Cara kita melihat sesuatu, persepsi kita, mindset kita, benar dulu nih. Kalau nggak benar, nggak bisa. Mindsetmu dengan bisnis network marketing itu seperti apa? Harus paham betul dulu. Setelah paham, apa yang harus kita lakukan? Harus tahu ilmunya. Betul? Paham, tahu ilmunya, kerjakan. Learn, do, teach. Kerjakan, pelajari, lakukan, ajarkan. Inilah sikap. Pak, supaya saya punya sikap yang benar, bagaimana caranya, Pak? Supaya saya bisa paham ini bisnis. Dari mana kita bisa paham? Belajar dari mana? Belajar dari mana? Dari buku, pertemuan, dari audio. Dari mana lagi? Kan belajarnya di sini. Ya, belajar dari apa? Dalam bentuk konsultasi. Kalau sudah punya ini, mindsetnya terbuka, barulah ada tujuan atau impian di sini. Karena kalau Anda tidak percaya bagaimana? Mungkin Anda pengen, waduh, saya pengen beli rumah 1 miliar, 10 miliar. Kalau Anda tidak tahu hitungannya, tidak mungkin Anda berani. Makanya, kenapa ketika orang dituduh buat impian, tidak berani bikin? Kenapa? Tidak tahu potensinya di sini. Betul nggak? Sama teman-teman ini, saya nggak tahu ya. Kalau saya mungkin lihat ini di Keling ini, domain-domain saya mungkin nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan saya nggak salah prediksi. Mungkin cuma 10% dimengerti. Betul? Betul nggak? Paham nggak kita punya bisnis? Kalau kita tidak paham, Pak, Anda tidak semangat jalan di sini. Mati sampai dulu. Mati downline berhenti kok. Kenapa saya mati downline itu saya tetap jalan? Karena saya paham. 2002 saya jalanin Keling. Tumbuhkan GERD saya 100, 200, 3 orang mati semua. Terus apa yang saya lakukan? Dicari baru lagi. Kenapa salah? Loh, karena salah kerja. Aslinya salah. Kenapa salah kerja? Karena perlu tahu ilmunya. Loh, berarti kalau gagal itu apa maksudnya? Makanya kenapa orang bilang gagal adalah keberhasilan tertunda. Kalau gagal terus belajar, kegagalan terus lakukan, suatu saat pasti berhasil. Itu poinnya. Jadi gagal itu bukan berarti Anda tidak punya bakat, tidak punya. Bukan, Anda tidak paham bahwa bisnis itu butuh proses. Semua bisnis butuh proses, butuh ilmu, butuh konsistensi, butuh konsistensi. Itu loh rumusnya. Kalau tidak ada itu di kita, susah. Berarti Anda tidak pantas berbisnis, Anda cocoknya jadi karyawan. Makanya bisnis itu dibangun dalam mentalitas Anda menjadi seorang pengusaha. Gitu loh. Tapi mudah-mudahan ini yang hadir ini mentalnya mental pengusaha semua ya. Ini dulu yang benar nih. Bener nggak kita ini? Nah, jadi coba cek ya pulang ke rumah. Oh ternyata di sini yang masalah saya.
Makanya Anda harus baca buku. Nah, pertanyaannya buku apa? Supaya ngerti bisnis ini. Baca bukunya cash flow quadrant. Betul enggak? Nah, jagonya Pak Wahid nih kalau bicara cash flow quadrant. Baca Rich Poor Dad. Baca lagi apa? Why Business Network Marketing. Banyak buku-buku tentang marketing. Kalau mau buka Pak, silakan buka. Kalau Anda buka di Google, ada 100 buku yang membahas tentang Business Network Marketing. Dahsyatnya. Bahkan Presiden Bill Clinton, beberapa tokoh-tokoh dunia menganjurkan membangun bisnis ini untuk Anda menjadi makmur secara finansial. Betul kan? Nah, Pak Dokter sudah rasakan itu. Sudah keliling dunia, walaupun usia Pak Dokter waktu bergabung usianya 61 dok ya. 61 Pak Dokter bergabung. Itu pun Pak Dokter juga tidak kerjakan full time gitu dok ya. Dengan faktor usia tapi mereka Pak Dokter bisa rasakan tuh. Bayangkan kalau kita bangun bisnis ini dengan serius. Jadi ini dulu dibenerin ini. Kalau Anda benerin ini, cara berpikirmu benar, mindsetmu benar, maka tindakanmu benar, maka aksinya pasti benar. Ini mindset. Jadi bongkar dulu. Banyak buku-buku kita. Pertemuan juga seperti hari ini ada audionya, ya kan? Ini pertama. Terus kedua, setelah kita paham apa yang kita lakukan, karena kita tahu tadi bisnis network marketing kita harus membangun jaringan. Maka langkah berikutnya bagaimana caranya membangun jaringan? Istilah kita apa? Sponsoring. Ini maksudnya bangun jaringannya. Apa SOP-nya kalau saya mau sponsori orang, Pak? Ada SOP-nya enggak? Ada. Bukan tiba-tiba, awas ya kalau kamu enggak join. Kalau saya kepala dinas, join kok semua. Atau saya direktur rumah sakit, tapi jadi ada SOP-nya. SOP-nya apa kalau sponsori orang? Satu apa? Buat daftar nama. Database-nya dulu dibuat. Ini saya baru cerita sistem ini. Buat daftar nama database-nya. Kira-kira targetmu siapa? Siapa yang kamu ajak? Ya kan? Setelah itu apa yang harus dilakukan? Jadi undang dulu, buat janji dulu, make appointment. Buat janji untuk ketemu atau undang dia. Setelah kita undang dia buat janji, harus diapain? Presentasikan. Kan ini langkah-langkahnya 1, 2, 3. Kemudian setelah dipresentasikan harus diapain? Baru dilakukan namanya follow up. Setelah kita follow up, dia mau join tidak join harus diapain? Langkah kelima. Follow up. Dia join Pak, dia join Bu. Diapain lagi tuh orang yang join? Itu yang salah. Yang kelima, konsultasikan. Pak, ditaruh di mana nanti ini Pak? Betul nggak? Diapain ini Pak? Dia belum join Pak. Pasti konsul sama Apple. Dia belum join. Tanya. Pasti Apple tanya ini siapa? Oh coba lagi jurus ini. Karena Apple itu tahu jurusnya semua. Menundukkan orang. Ya kan? Di sini kalau saya konsultasi baru ketemu hasilnya. Ini nih SOP. Pasti tak hasilnya nih. Pasti. Apa outputnya dari sini? Pasti dapat lagi daftar nama. Betul enggak? Tidak akan mungkin satu orang saja Anda lakukan seperti ini. Tidak pernah habis itu sumber daya. Tidak pernah habis. Karena Anda tidak lakukan dengan seperti ini. Maka Anda merasakan berupa capu di daftar nama. Tidak lagi daftar nama. Gitu. Ya kan? Oke. Jadi saat angka 1, angka 2, terus kemana ini berikutnya? Jadi orang yang setelah join itu diapain? Diservis, dilayani, dibimbing, dibina. Tuh. Maka bahasanya sini servis. Kalau dia jadi pelanggan ya servis, dia jadi pelanggan. Kalau dia downline kita ya servis sebagai downline. Makanya kan di sini apa? Servis.
Apa? Lakukan komunikasi. Langkah pertama tuh. Betul enggak? Apa lagi? Apa poinnya ini 5? Masih ingat poinnya? Pasti lupa lagi. Ini sebenarnya yang kita putar-putar ini siklus itu. Inilah namanya bagian dari sistem yang kita kerjakan selama 2 sampai 5 tahun. Tapi intinya di sini adalah harus kita bimbing di sini. Bagaimana membimbing sikapnya supaya cara benar, kita bimbing bagaimana sponsoring dengan benar, bagaimana dia servis dengan cara yang benar. Disitulah bimbingnya di sini. Maka 90% sebenarnya di sini aktivitas kita di sini. Artinya ketika 5 leg ini kita bimbing dengan benar, maka kira-kira duplikasinya benar enggak? Benar. Maka di situ nanti ada lagi dalam proses membimbingnya ada 3 tahap tuh. Bagaimana caranya membimbing orang supaya dia paham? Bagaimana caranya? Ada 3, ya kan? Nah, show me apa? Tell me katakan kepada saya teori, maka saya lupa. Kalau orang teori kita tanya, pernah di DDI masih ingat di pelajaran tadi DDI? Lupa ini. Jangan kan kita dulu kuliah di mana? Terakhir. Masih ingat ada pelajaran kuliah? Lupa. Karena teori. Ya kan? Kita ini kasih teori. Kalau langkah 1 tidak perlu Anda lewat teori. Buku bisa lewat teori. Dia baca buku dia ngerti enggak maksudnya? Karena teorinya ini. Harus kedua, apa? Show me I remember. Tunjukkan maka saya ingat. Dia ingat Ji. Nah, baru dia ingat. Yang ketiga adalah involve me I understand. Libatkan saya maka saya ingat. Proses melibatkan orang inilah yang perlu sering berubah. Ini kalau 5 leg itu betul dibimbing dengan benar, maka duplikasinya jalan. Tinggal koreksi nanti di mana yang kurang. Ini loh sebenarnya. Yang sekarang kita tidak kerja ini, orientasinya bonus. Tapi kan bonusnya tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Kan bisa dikoreksi tuh. Siapa di grup saya ini yang sudah bekerja dengan sistem, itu dibetuli. Ya kan? Ini poinnya. Ya, ini poin. Jadi ini kita sudah jalani ini sejak mulai Kevin itu masih kontrak di Mangga 2 sampai kita baru Kevin Tower, dan ini sudah terbukti. Nah, kemarin saya cerita ini, kebetulan yang join itu top leader semua, saya cerita begini. Dia ngomong begini, ternyata baru tahu dia. Jadi saya tanya, Pak, Anda ini join bisnis MLM itu apa? Ya cuma cari duit. Jadi kalau cuma cari duit ya nggak perlu di sini, Pak. Betul nggak? Saya juga nggak perlu tinggalkan kontraktor, kerja perumahan, kerja hotel. Saya tidak tinggalkan itu kalau cuma cari duit. Tapi saya mau tadi itu pasif income minimal 100 juta per bulan, 10 kali lipat dari kebutuhan saya bulan, tapi pasif. Ya, bukan karena aktivitas saya. Nah, itulah yang sebenarnya yang menjadi tujuan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, yang saya jelaskan tadi ini paham apa tidak? Nah, saya yakin Anda tidak paham karena Anda baru tell me. Betul enggak? Lo kan baru tadi saya ngomong. Tell me, I forget. Show me, I remember. Ya, saya yakin Anda masih tahu itu, lupa lagi nanti besok, lupa lagi Pak. Maka kita sebagai leader ya ayo tahu caranya, ayo kita gerak supaya proaktif konsultasi. Ini loh, enggak pernah. Dan yang anehnya saya lihat, kita konsultasi itu kapan kita harus konsultasi? Setiap bulan. Bukan saja ketika naik omsetmu, bahkan ketika turun omsetmu, naik omsetmu pun harus konsultasi. Pak, penghasilan saya kemarin 1 juta, kok jadi 85 juta? Dari mana ini, Pak? Cari tahu itu. Apakah by sistem atau kena proyek? Betul nggak? Terus tiba-tiba kita kena proyek, ada order pupuk
50.000 botol, ditolak nggak? Aku tolak, karena rezeki. Tapi bisa diulang nggak bulan depan? Enggak nih. Ingat ya, maka konsep membangun bisnis ini supaya semuanya berjalan dengan sampai ke level 100 pun, apa kata kuncinya? Sistem sudah. Saya sudah cerita training. Apa kata kunci? Duplikasi. Ya kan? Ini apa itu duplikasi? Membuat, mengcloning dirimu seperti orang lain. Kamu jago, bagaimana 5 orang ini lebih jago kalau kamu? Iya. Kalau lebih jago ini, apa kira-kira? Ya duduk manis. Maka bisnis ini satu, bangun orangnya, bangun manusianya, sehingga manusia itulah nanti akan bangun bisnis. Jadi bukan orientasi omset, tapi orang yang dibangun supaya orang inilah nanti yang menghasilkan omset. Oke, paham ya? Itulah kenapa kalau Anda baca bukunya Robert T. Kiyosaki tentang cash flow quadrant, Anda akan tahu. Anda bangun bisnis networking itu tujuannya apa? Tujuannya membangun aset. Oh, bukan tadi bukunya. Nah, pertanyaannya, aset kita apa? Jaringan distribusi. Tapi jaringan distribusi seperti apa? Apakah asetmu berharga atau tidak berharga? Oh, ada 100.000 domain saya, tapi nggak ngerti, ya bukan aset. Ya kan? Cuma tetanus. Apa itu tetanus? Terdaftar tanpa bonus. Itu kan pernah join aja gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, supaya duplikasinya terjadi secara sempurna, maka harus ada apa? Bagaimana caranya supaya duplikasinya sempurna? Supaya orang itu bisa ikut seperti apa yang saya lakukan. Harus ada standarisasi. Betul nggak? Cara presentasinya ada, alatnya, ini loh alatnya, cara presentasinya seperti apa, harus terduplikasi. Ya kan? Maka butuhlah namanya tools di sini tadi. Nih, alat duplikasi paling sederhana tadi itu tools. Nih. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya kita kasih join orang, ya kan? Dengan cara cerdas. Bagaimana caranya kasih join orang tapi saya tidak perlu presentasi? Diajak pertemuan. Bagaimana caranya kasih semangat orang tanpa harus saya ngomong? Dia lagi sesuai. Mau kasih semangat orang? Ya kalau 1 orang gampang, ya kalau 1000 orang, domain kita mau dikasih semangat, bagaimana caranya? Pakai audio. Ya kan? Kita lupa semua ini. Kita lupa enggak kita punya pelajaran ini? Teman-teman pasti masih ingat-ingat semua tapi sudah lupa. Ingat, kalau udah lupa ilmunya itu sayang. Puluhan tahun, belasan tahun kita belajar, sebenarnya kita sudah tak kuasai ini. Kita sudah mulai apa ya? Kita punya otak ini karena mungkin bonus kita turun, ya akhirnya orientasinya harus saja. Betul enggak? Turun kita punya orientasinya, ajar boleh, banyak orang ini nggak bisa dikelola, nggak bisa dibuat problem gitu. Kayak kan kalau sudah banyak orang yang kita sudah sponsorin nggak bisa kita kelola. Jadi apa? Ya sudah, jadi daftar dosa saya. Betul enggak? Ini problem kita sebenarnya. Ya. Nah, tools inilah yang kita pakai. Coba bayangkan ya, kalau setiap 5 menit lagi supaya kita istirahat. Bayangkan bisnis kita tumbuh terus, semua aplikasinya, ya kan? Terus kita datang belajar, ya kan? Dibawa kemana kira-kira? Dibawa kemana mereka supaya mereka bisa join tanpa harus kita presentasi? Pertemuan mana? Tidak ada pertemuannya. Ya bagaimana mau dibawa kemana?
dibikin pertemuannya, harus ada jadwalnya setiap minggu. Makanya saya minta sama teman-teman kita bikin pertemuan di sini setiap minggu. Berapa kali kita bikin di sini? Terserah kita yang memang pengen bisnisnya tumbuh, ya kan? Jadi kalau ada pertemuan berarti kita kerja sendiri, capek dong, capek, nggak bisa gitu. Maka salah satunya cara adalah harus ada pertemuan, ada bukunya, ada audionya, ada pertemuan itu pertemuan, semua pertemuan yang pernah kita buat dalam training, seminar dan sebagainya. Ini harus ada. Kalau tidak ada ini berarti tidak ada sistem yang akan kita pakai, bisa kita pensiun. Maka oleh karena itu lewat hal ini besok kan ada pertemuan, betul nggak? Hari Minggu ada pertemuan nggak? Kira-kira pertemuan itu dibuat untuk apa coba? Dan tanya ini pertemuan besok itu dibikin untuk apa? Ayo, kan mau tingkatkan kita punya bisnis. Kalau kita mau tingkatkan bisnis kita berarti harus apa? Harus undang orang, kita nggak tahu cara undangnya. Oke? Mau tahu cara undangnya? Oke, kita break dulu. Nanti kita sampai satu ini. Oke, silakan Pak Bakri. Mana Pak Bakri? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu yang gemuruh kepada pembicara kita Bapak Senior Program Ambassador Adi Mahmud. Baik, Bapak Ibu, kita break sejenak, sholat asar, lalu ada kopi birja.